Kelas 11 IPA SMA Metodis 5 masih di matematika peminatan topik lingkaran. Hari ini kita belajar tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi kalau kita perhatikan nanti ada garis, ada lingkaran, apa kemungkinan yang akan terjadi, kedudukan apa yang akan terjadi antara garis dan lingkaran. Kamu paham bahwa persamaan garis adalah bentuknya Y sama dengan MX tambah K. Nah, kemudian ini adalah persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian jika sebuah garis dan sebuah lingkaran kita gambar dalam salib sumbu, ada 3 kemungkinan kedudukan yang akan terjadi antara kedua kurva tersebut. Yang pertama, garis ini ada garis G memotong lingkaran. Ini lingkaran. Nah, jadi langkah yang harus kita perhatikan yang pertama sekali adalah kalau kamu melihat sebuah garis dan sebuah lingkaran, kamu substitusi Y sama dengan MX tambah K ke lingkaran. Ganti Y yang ini dengan MX tambah K. Nah, kemudian nanti terbentuk persamaan kuadrat setelah kamu substitusi garis ini ke lingkaran. Nah, ketika kita melihat persoalannya adalah bentuk persamaan kuadrat, tentu kita akan nanti bisa mencari akar-akar penyelesaiannya yang kamu sudah dapat di kelas 9, yaitu dengan cara rumus ABC salah satunya. Di rumus ABC itu ada yang disebut dengan diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi kalau garis memotong lingkaran, setelah kamu substitusi garis ke lingkaran, maka kamu selidiki pasti diskriminannya lebih besar dari 0, di mana diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, saya tegaskan sekali lagi, seperti ini kondisi memotong lingkaran. Artinya, perhatikan garis ini dipotong lingkaran di 2 titik. Di sini sekali, di sini sekali. Ya, jadi kalau ada kata-kata memotong, berarti ada 2 titik potongnya. Supaya tegas dulu apa yang akan terjadi di matematika, kesepakatan apa yang dilakukan di matematika, sehingga nanti kalau kamu ketemu kata-kata memotong, berarti ada 2 titik potongnya. Ya. Yang pertama, kalau di gambar ini, di sini sekali, di sini. Perhatikanlah. Ini kan nanti sebuah titik, kalau kita gambar dalam salib sumbu. Nah, kemudian, kemungkinan yang kedua, ketika garis dengan lingkaran, bahwa garis tersebut menyinggung lingkaran. Kondisi gambar seperti ini disebut garis menyinggung lingkaran. Nah, yang ini disebut titik singgung. Tentang garis singgung ini, garis singgung lingkaran ini, persamaannya ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Di situ agak sedikit panjang ceritanya. Nah, jadi ini disebut titik singgung, ini disebut garis singgung. Jadi satu titik ini dilalui oleh garis, juga dilalui oleh lingkaran. Jadi nanti titik ini memenuhi ke garis, memenuhi ke lingkaran. Nah, sembari kita mempersiapkan ke pertemuan berikutnya, ciri khas garis singgung lingkaran, kalau kita tarik sebuah jari-jari yang melalui titik singgung ini jari-jari, pasti dan harus tegak lurus dengan garis singgung ini. Jadi garis singgung pasti tegak lurus dengan sebuah jari-jari pada lingkaran. Nah, ini dia. Nah, kalimat Pak Barto yang barusan itu mesti tegas kamu pahami, karena itu dasar kita nanti ketika belajar persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi kalau garis menyinggung lingkaran, ketika kamu substitusi persamaan garis ke lingkaran, maka kamu amati diskriminannya pasti sama dengan 0 ketika kamu ketemu nanti persamaan kuadrat. Kedudukan kemungkinan yang ketiga adalah seperti ini, bahwa garis dan lingkaran, garis tidak memotong lingkaran ataupun menyinggungnya.
Nah, kondisi ini bisa kamu kuatkan dengan memperhatikan bahwa ketika kamu substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, maka nanti kamu uji pasti diskriminannya lebih kecil dari 0. Untuk semakin memperlengkapi kamu mengerti, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, tentukan koordinat titik potong. Nah, koordinat berarti titik X, Y. Nah, ketika dikatakan koordinat titik potong, nah kamu harus mengerti kata titik potong ini. Kamu sudah belajar di SMP ketika belajar persamaan linear dua peubah. Ya, misalnya 2X tambah Y sama dengan 5, X kurang Y sama dengan 20. Kemudian kamu substitusi atau eliminasi nanti untuk mendapat X, Y. Sebenarnya X, Y yang kamu dapat itu adalah titik potongnya. Jadi maksudnya begini, kan itu antara dua garis sebenarnya. Ada garis 2X tambah Y sama dengan 5. Kemudian ada garis X kurang Y sama dengan 20. Dua-duanya kalau kita gambar dalam salib sumbu dan saling memotong, itulah yang kalian cari X, Y dengan metode substitusi atau eliminasi. Karena itu, ketika ditanya tentukan koordinat titik potong, berarti kamu substitusi aja. Kalau eliminasi bisa ya terserah. Nah, ketika kamu lihat soal ini adalah lingkaran. Dengan pusat bisa cari pusatnya ya, min setengah dari 4, min setengah dari min 9. Nah, kemudian ini adalah garis. Kamu harus paham persamaan garis. Ini garis. Garis ini bisa kita tulis lagi menjadi Y sama dengan X kurang 1. Ya, Y sama dengan X kurang 1. Nah, kemudian ketika disuruh mencari tentukan koordinat titik potong, substitusi saja ini ke lingkaran. Mari kita substitusi. Berarti X kuadrat tambah Y ganti dengan X kurang 1. X kurang 1 kuadrat tambah 4X kurang 9 kali X kurang 1 kurang 10 sama dengan 0. Kemudian ini menjadi X kuadrat tambah, ini pangkat 2 kan, X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah 4X kurang 9X tambah 9 kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat minus 2X tambah 4X, 2X kurang 9X minus 7X. 1 tambah 9, 10, 10 kurang 10, 0. Oke, tinggal ini sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita mencari titik potongnya, kita cari dulu diskriminannya. Hanya menguji saja, nggak perlu sih mencari diskriminan. Tapi saya mau menguatkan bagaimana tentang diskriminannya ini dulu. Oke, saya buat di bagian ini dulu. Ya, diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Sama dengan ini A-nya. A adalah koefisien X kuadrat. B adalah koefisien X. C adalah konstanta. C di sini 0. A-nya 2, B minus 7, C 0. Berarti B kuadrat minus 7 kuadrat, betul, kurang 4 kali 2, C-nya 0. Minus 49. Ini kan 0 ini. Nah, ini 49 nilainya lebih besar dari 0. Nah, ketika diskriminan lebih besar dari 0, berarti titik potongnya ada 2. Artinya, garis ini akan memotong lingkaran ini di 2 titik. Bagaimana kita membuktikannya? Kita cari kedua titik potongnya. Satu lagi kita gambar. Nah, kita lakukan kedua-duanya hari ini. Nah, selanjutnya nanti ya terserah mau gambar, mau hanya mencari titik potongnya, tidak apa-apa, tergantung soal. Nah, sekarang fokus ke pertanyaan, koordinat titik potong. Ini tadi persamaan kuadratnya. Kita faktorkan untuk mendapatkan X. Kalau ini kan A, B, C-nya 0. Enak memfaktorkannya. Tinggal keluarkan X. Faktornya kan X. Tinggal 2X kurang 7 sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah 0. Satu lagi X yang kedua adalah 7/2. Nah, karena ditanya koordinat berarti pasangan X, Y. Kita cari Y-nya. Y sama dengan,
Kita substitusi X sama dengan 0, boleh ke sini, boleh ke sini. Ke sini aja lebih mudah. Sama hasilnya nanti ketika ke sini sebenarnya. Cuman lebih repot ke sini. Ke sini aja. Y sama dengan X kurang 1 sama dengan X-nya 0, 0 kurang 1. Y sama dengan min 1. Berarti salah satu koordinat titik potongnya adalah 0, min 1. Lagi. Y sama dengan X kurang 1, Y sama dengan 7/2 kurang 1. Ini 2/2 kita buat ya. Y sama dengan 5/2. Berarti titik potong yang kedua adalah 7/2, terbukti ada 2 buah titik potongnya. Kita sudah buktikan tadi diskriminannya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, ketika diskriminannya positif, pasti memiliki 2 buah titik potong. Seandainya diskriminannya ini tadi kita dapat 0, pasti titik potongnya hanya 1 yang disebut dengan titik singgung. Ketika ini bernilai negatif hasilnya, pasti tidak ada kamu ketemu titik potongnya ini. Tidak akan ada perpotongannya. Tidak akan kamu peroleh hasil seperti ini. Nah, sekarang saya mau buktikan dulu. Saya gambar dulu lingkaran ini. Ya, saya gambar lingkaran ini, saya gambar garis ini ya. Oke, seperti ini yang sudah saya buat. Ini adalah lingkaran, pusatnya bisa kita cari dengan rumus min setengah dari 4, min setengah dari min 9, min 2,9/2. Ini min 1, min 2, ini 9/2. Jadi ini pusatnya. Kemudian sudah saya gambar titik 0, min 1 memang. Kebetulan ini udah pas ukurannya, sudah saya buat persis ukurannya. Kemudian 7/2,5/2 yang ini. Ini 7/2 3,5, 2,5. Nah, kedua titik ini akan dilalui garis ini. Nah, inilah garis itu nanti. Tetapi ya tentunya belakangan saya gambar garisnya dengan hanya menghubungkan kedua titik ini. Tetapi pun bisa kamu buktikan bahwa garisnya ini sudah benar dengan cara menggambar yang kita pelajari di program linear dulu. Kan mudah menggambar garis ini. X0, Y 0, min 1 gitu kan. Y yang 0. Sekarang Y yang 0, X sama dengan 1. Berarti 1,0. Ini 1,0 ini. Nah, kalau kita panjangkan akan ketemu di titik 7/2,5/2. Jadi inilah kondisi tentang apa yang kita peroleh di contoh yang pertama ini. Bahwa lingkaran dengan garis memotong di 2 titik. Garis memotong lingkaran di 2 titik. Ya. Jadi udah saya buktikan dengan sebuah gambar. Kalau kamu menggambar ulang nanti di catatanmu, saya ingin kamu persis melakukannya. Nomor kedua, selidiki hubungan antara garis ini dengan lingkaran ini. Udah tahu cluenya ya? Nah, langkah pertamanya adalah substitusi garis ini ke lingkaran ini. Ganti Y dengan 2X tambah 1. Berarti X kuadrat tambah Y-nya ganti dengan 2X tambah 1 kuadrat tambah 3X tambah 5 kali 2X tambah 1 kurang 2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 tambah 3X tambah 10X tambah 5 kurang 2 sama dengan 0. 5X kuadrat, kemudian 4 tambah 3, 7 tambah 10 tambah 17X, kemudian 1 tambah 5, 6 kurang 2, 4. Tambah 4 sama dengan 0. Di sini ini persamaan kuadrat di mana A-nya 5, B-nya 17, C-nya 4. Kita selidiki dengan cara melihat diskriminannya. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 17 kuadrat kurang 4 kali 5 kali 4. Kan? Ini 289 kurang 4 kali 5, 20. 20 kali 4, 80. Ini positif ya. Saya buat langsung positif saja. Hasilnya berapa ini? 209. Nah, karena dia positif, artinya lebih besar dari 0, maka kesimpulan kita adalah bagaimana hubungan antara garis dengan lingkaran? Garis memotong lingkaran. Artinya kalau dalam memotong pasti ada berapa buah titik potongnya? Ada 2. 1
Nomor 3, tentukan nilai N jika garis ini menyinggung lingkaran ini. Kamu harus ingat langkah pertamanya kamu substitusi garis ke lingkaran. Jadi caranya boleh X sama dengan 2 kurang Y yang kamu substitusi atau Y sama dengan 2 kurang X. Garis ini kan, ini garis yang ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 2 kurang X. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kita ganti X kuadrat tambah Y ganti dengan 2 kurang X kuadrat. Tapi X sama dengan 2 kurang Y pun bisa ya, yang kamu ganti X ya, tidak masalah itu ya. Oke, X kuadrat tambah 2 kurang X kuadrat kurang 6X kurang 2 kali 2 kurang X tambah N sama dengan 0. X kuadrat tambah 4 kurang 4X tambah X kuadrat kurang 6X kurang 4 tambah 2X tambah N sama dengan 0. Oke, sudah benar ya. 4, 2 kali 2, 4 minus 4. Oke. Kemudian, oke. Lanjut, ini X, 2X kuadrat. Kemudian ini minus 4X, minus 6X, minus 10X tambah 2X adalah minus 8X. 4 kurang 4 habis, konstanta tinggal N. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, di mana A-nya 2, B-nya 8, C-nya N. Yang tidak mengandung variabel C-nya ya. Jadi seandainya ada bilangan lain, harus kamu ikutkan itu C. Nah, kemudian soalnya dibilang menyinggung. Kalau garis menyinggung lingkaran, karena menyinggung harus diskriminan sama dengan 0. Berarti B kuadrat kurang 4AC harus sama dengan 0. Substitusi B dengan 8. 8 kuadrat kurang 4A-nya 2, C-nya N. Sama dengan 0. Kemudian saya buat begini, 8 kuadrat kurang 8N sama dengan 0. 8N sama dengan 8 kuadrat. N sama dengan 8 kuadrat dibagi 8 kan 8. Berarti N-nya 8. Cukup di sini ya. Saya pikir meskipun nanti soalnya sangat variatif, kelas 11 IPA harus mampu memikirkannya. Selamat belajar. Tuhan memberkatimu.